Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi PKN hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika dan tantangan integrasi nasional. Adapun beberapa model integrasi yang berlangsung di Indonesia bisa kita amati sebagai berikut. Pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit, kemudian model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Kemudian, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Adapun periode-periodenya dapat kita simak sebagai berikut. Yang pertama, ada masa perintis, kemudian masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Adapun proses integrasi nasional dapat kita lihat dari ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, dari kondisi berserakan atau terpecah-pecah, kemudian terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian bangsa Indonesia bersatu padu dalam ikatan integrasi nasional. Adapun pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan sebagai berikut. Pertama, adanya ancaman dari luar. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Kedua, yaitu gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, yang dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. Ketiga, yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Keempat, yaitu ideologi nasional. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Dan kelima, yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Adapun kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia yaitu memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama dalam artian hal yang negatif, kemudian memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat,
membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, dan menguatkan identitas nasional. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi dapat bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antar elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dan pada akhirnya, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.